Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinayanti, NIM 20300119071. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharil, NIM 20300119057. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel, NIM 203119053. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu, NIM 203119080. Nama saya Muhammad Fadli Amri, NIM 20300119061. Di sini saya akan melanjutkan. Di sini kami akan mempresentasikan rencana kegiatan anggaran sekolah SD Impres Kajenjeng. Baiklah, adapun data madrasah sekolah SD Impres Kajenjeng, yaitu yang pertama, sumber dana yang kami dapatkan yaitu yang pertama. Adapun jumlah keseluruhan anggaran dari sumber dana yang kami dapatkan yaitu pada tahun 2021-2022 sebanyak Rp177.411.933. Pada tahun 2022-2023 sebanyak Rp1.948.865.024. Tahun 2023-2024 jumlah anggarannya itu Rp240.522.873. Pada tahun 2024-2025 jumlah anggarannya itu Rp236.189.862. Adapun jumlah siswa Antaranya pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru atau PPDB. Yang pertama, cetak foto, konsumsi, PPDB, dan transportasi panitia. Yang kedua yaitu pengembangan perpustakaan, diantaranya pembayaran langganan koran dan majalah, dan pengadaan buku perpustakaan atau bacaan. Selanjutnya yaitu standar kompetensi lulusan, yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, diantaranya pelaksanaan asesmen sekolah atau asesmen sekolah berbasis komputer, yaitu cetak foto dan penulisan ijazah kelas 6. Yang kedua yaitu pelaksanaan penilaian atau ulangan akhir semester, yaitu fotokopi folio dan kuarto. Total biaya pengembangan kompetensi lulusan akademik dan non-akademik pada tahun ajaran 2021-2022 jumlahnya sebanyak 1.770. Total biaya pengembangan kompetensi lulusan akademik dan non-akademik pada tahun ajaran 2021-2022 jumlahnya sebanyak 1.770. Pada tahun ajaran 2023-2024 sebanyak Rp2.589.000. Pada tahun ajaran 2024-2025 sebanyak Rp2.836.700.000. Pada tahun ajaran 2022-2023 sebanyak Rp2.400.600. Pada tahun 2023-2024 sebanyak Rp2.589.000. Pada tahun 2024-2025 sebanyak Rp2.836.700. Jadi total keseluruhan selama 4 tahun yaitu Rp9.605.300. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tersebut, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, pengembangan profesi pendidikan tenaga pendidik,
peningkatan kompetensi kepala sekolah, yaitu transport K35, kegiatan KKG atau MGMP atau KKNS atau MKKS, yaitu transport KKG guru kelas, transport pajak, transport pendidikan agama Islam, transport KKG dalam pembuatan soal ujian, transport KKG pembuatan soal PAS. Total biaya pengembang pendidikan tenaga kependidikan 32.150. Selanjutnya, standar sarana dan prasarana madrasah, pengembangan perpustakaan, pengadaan buku pelajaran pokok atau buku tes utama peserta didik, lain-lainnya. B12.10.00 pengadaan buku penggayaan dan referensi, buku B4 14.00 atau buku lain-lainnya. Adapun buku B12 18.00 dan buku tambahan lainnya pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pembelian peralatan atau perlengkapan, pembelian sapu. Adapun biaya tangganan dan daya jasa, pemasangan jaringan internet baru, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, perbaikan saluran pembangunan dan saluran air hujan. Adapun gaji tukang dan pemasangan halang air sekolah, pemeliharaan ruang kelas, dan adapun pembelian peralatan gembok, pemeliharaan taman dan lapangan, penebangan pohon kelapa dan pengangkut sampah, pemeliharaan pagar sekolah besi, penyediaan alat multimedia pembelajaran, pengadaan printer atau print plus scanner, pembelian printer expo, pengadaan laptop, pemeliharaan komputer, dan total biaya pengembangan sarana dan prasarana sekolah yaitu 227.025.000. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu standar pengelolaan. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah terdiri dari pelaksanaan monitoring keuangan, kontribusi pelaksanaan monitoring faktual DABOS tahun anggaran 2020 dan 2021. Jumlah biaya 3 juta. Selanjutnya, transport pelaksanaan monitoring faktual dan DABOS tahun 2020, jumlah biaya Rp1.700.000. Kedua, workshop penyusunan Petman, SIM, sekolah, PAS, dan laporan RKAS, rapor dan Dapodik. Yang pertama, transfer kegiatan pada pendidikan SD dan SMP tahun anggaran 2021, jumlah biaya 1.300.000. Selanjutnya, transfer kegiatan sosialisasi Juknis dan DABOS tahun 2021, jumlah biaya 1.800.000. Selanjutnya, kontribusi pelaksanaan penguatan penyusunan RKAS dengan jumlah biaya 3 juta. Selanjutnya, transfer kepala sekolah dengan jumlah biaya Rp2.150.000. Jadi total biaya pengembangan standar pengelolaan sejumlah Rp12.950.000. Kertas HVS 70 gram sinar dunia, foto ukuran 8,5 x 14, isi 500 lembar dengan jumlah Rp7.020.000. Kertas HVS folio dengan jumlah Rp3.575.000. Tinta printer dengan jumlah Rp1.980.000. Tinta printer warna biru dengan jumlah Rp1.900.000. Ballpoint Snowman dengan jumlah Rp795.500.
Selanjutnya pengadaan laporan dan atau surat menyurat cetak atau fotokopi dengan jumlah Rp3.325.200. Transport selanjutnya biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di bank atau kantor pos. Transport pencairan dana BOS dengan jumlah Rp4.100.000. Selanjutnya pembiayaan listrik, pembayaran langganan jasa listrik, jumlah biaya Rp945.000. Pembayaran tagihan listrik Rp814.000. Selanjutnya pembayaran tagihan listrik Rp1.624.000. Selanjutnya pembiayaan tagihan listrik dengan jumlah Rp975.000. Pembiayaan rekening listrik bulan September dengan jumlah Rp784.000. Langganan koran sejumlah 8 juta. Selanjutnya pembayaran langganan internet, pembayaran voucher isi ulang kuota internet dengan jumlah Rp9.040.000. Selanjutnya pembayaran voucher kuota pembelajaran daring dengan jumlah Rp4.700.000. Selanjutnya pembayaran honor penjaga sekolah, satpam atau pegawai kebersihan Muhammad Yusuf dengan jumlah 72 juta. Selanjutnya koordinator dan pelaporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Rp50.000. Jadi total biaya pengembangan standar pembiayaan sejumlah sebesar Rp156.886.880. Materi selanjutnya yakni presentasi program pengembangan 8 standar. Yang pertama 1.1 pengembangan standar kompetensi kelulusan dengan jumlah Rp1.778.000 dengan persentase 1%. Kemudian yang kedua 1.2 pengembangan standar isi dengan jumlah Rp180.000 persentase 0%. 1.3 pengembangan standar proses dengan jumlah Rp27.288.500 dengan persentase 22%. 1.4 pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan dengan jumlah Rp6.150.000 dengan persentase 5%. 1.5 pengembangan standar sarana dan prasarana madrasah dengan jumlah Rp5.229.000 dengan persentase 42%. Selanjutnya 1.6 pengembangan standar pengelolaan dengan jumlah 1 juta dengan persentase 1%. 1.7 pengembangan standar pembiayaan dengan jumlah Rp33.824.500 dengan persentase 28%. Kemudian yang berikutnya 1.8 pengembangan dan implementasi sistem penilaian dengan jumlah Rp100. Jadi pada presentasi program pengembangan 8 standar yang memiliki nilai presentasi paling tinggi yaitu pada 1.5 pengembangan standar sarana dan prasarana madrasah dengan persentase 40% dengan jumlah Rp51.229.000. Selanjutnya presentasi penggunaan dana pengembangan dan rutin. 1.1 pengembangan standar kompetensi lulusan jumlah Rp1.778.000 dengan persentase 1%. 1.2 pengembangan standar isi jumlah Rp180.000 persentase 0%. 1.3
pengembangan standar proses jumlah Rp27.288.500 dengan persentase 20%. 1.4 pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan dengan jumlah Rp6.150.000 dengan persentase 5%. 1.5 pengembangan standar sarana dan prasarana madrasah dengan jumlah Rp51.229.000 dengan persentase 38%. 1.6 pengembangan standar pengelolaan dengan jumlah 1 juta persentase 1%. 1.7 pengembangan standar pembiayaan dengan jumlah Rp33.824.500 dengan persentase 25%. 1.8 pengembangan dan implementasi sistem penilaian dengan jumlah 100.000. Baiklah, itulah hasil presentasi kami mengenai rencana kegiatan anggaran sekolah SD Impres Kajinjeng. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.